kebanyakan desa, tahlilan atau pengajian bergilir itu rutin dilakukan biasanya pada malam Jumat. Kita datang bukan selalu karena niat paling tenang, tapi karena takut tidak hadir lalu jadi bahan omongan. Saat giliran rumah kita, muncul takut lain, takut hidangan dibilang kurang, kita bilang ini ikhlas. Padahal yang sering bekerja itu tekanan sosial. Ada yang sampai meminjam uang supaya tidak kelihatan memalukan. Kalau tidak ikut, kita dicap tidak hormat. Apa yang terjadi di pengajian bergilir? Aneh memang, kebiasaan yang katanya menenangkan justru sering berubah jadi panggung penilaian. Tidak ada aturan tertulis, tapi suasananya jelas. Siapa yang hidangannya lengkap dipuji, siapa yang sederhana mulai dikomentari. Di pengajian bergilir, kita dinilai dari dua hal: hadir atau tidak hadir, dan apa yang tersaji di meja. Kalau tidak datang, kita dianggap tidak peduli. Kalau datang, kita masuk ke ruang yang penuh tatapan dan perbandingan, bukan cuma soal doa, tapi juga soal jamuan. Komentar itu sering terdengar ringan, seperti, kok tidak kelihatan? Loh, menunya begini sih, kok beda dengan yang kemarin? Kadang cuma lewat senyum atau lirikan, tapi pesannya sampai ke kepala dan dibawa pulang ke rumah. Kadang ada keluarga yang sedang berduka juga ikut terseret ke suasana ini. Harusnya fokus ke doa dan ketenangan. Tapi tetap saja, ada mata yang menilai dan mulut yang membandingkan. Seolah semuanya harus tetap terlihat pantas. Mengapa tekanan itu jadi beban? Kita sering dengar kata ikhlas, tapi jarang dengar pertanyaan, mampu atau tidak. Ikhlas dipakai seperti penutup, supaya tekanan kelihatan wajar dan bisa diterima, padahal di dalamnya ada banyak orang yang sedang memaksa diri. Tekanan itu datang dari sekitar. Dari tamu yang memperhatikan meja hidangan, dari bisik-bisik yang membandingkan satu rumah dengan rumah lain, dari kebiasaan mengukur niat orang lewat tampilan luar. Di titik ini, banyak keluarga mulai mengalah pada keadaan. Bukan karena ingin terlihat mewah, tapi karena takut dicap tidak pantas. Takut jadi cerita, takut jadi contoh yang dibicarakan di pengajian berikutnya. Dari sini, keputusan berat muncul. Meminjam uang demi menjaga wajah di depan orang. Hutang lalu jadi teman diam-diam. Di depan orang, kita tetap tersenyum dan menyambut tamu. Di rumah, kita mulai menghitung sisa uang dan kebutuhan yang harus ditunda. Kita bilang ini ikhlas, padahal yang kita lakukan cuma bertahan di tengah tekanan. Apa dampaknya buat kehidupan sehari-hari? Dampaknya tidak berhenti di satu malam. Setelah tamu pulang dan piring sudah dicuci, masalah baru justru mulai terasa. Uang belanja berkurang, rencana kecil keluarga harus diubah, dan ada kebutuhan yang sengaja dipinggirkan demi menutup biaya yang tadi dianggap wajar. Di titik ini, kita mulai sadar bahwa tekanan sosial itu pelan-pelan menggerogoti kehidupan sehari-hari tanpa suara keras. Di dalam rumah, suasana juga ikut berubah. Bukan karena kita tidak mau ikut kebiasaan, tapi karena setiap giliran datang, selalu membawa kecemasan yang sama, takut tidak cukup, takut dibandingkan, takut jadi bahan cerita di pertemuan berikutnya. Percakapan kecil bisa jadi tegang, dan hal-hal sepele bisa terasa berat karena semua orang sudah capek secara pikiran. Kemana seharusnya kita melangkah? Kita tidak perlu memusuhi tradisi, karena banyak dari kita juga tumbuh dan merasa dekat dengannya. Yang perlu kita ubah adalah cara kita saling menekan di dalam tradisi itu. Ibadah seharusnya membuat hati lebih tenang, bukan membuat orang pulang dengan rasa takut dan beban yang makin berat. Kalau keluarga mampu, silakan menjamu dengan baik dan pantas. Itu pilihan yang sah dan tidak perlu dipersoalkan. Tapi kalau keluarga tidak mampu, seharusnya kita belajar memaklumi tanpa memberi tatapan dan komentar yang melukai. Kehadiran dan doa seharusnya lebih dihargai daripada tampilan meja yang terlihat mewah atau sederhana. Perubahan juga bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Berhenti membandingkan satu rumah dengan rumah lain. Berhenti mengomentari hidangan dengan nada meremehkan atau membanggakan berlebihan. Berhenti mengukur niat orang dari apa yang terlihat di luar, karena kita tidak pernah benar-benar tahu kondisi di dalam rumah mereka. Kalau suasana seperti ini bisa kita jaga bersama, pengajian dan tahlilan pelan-pelan bisa kembali ke tujuan awalnya. Menjadi ruang doa dan kebersamaan, bukan ruang pamer kemampuan dan bukan ruang ketakutan. Dari situ, tradisi tidak lagi jadi beban, tapi kembali jadi penguat. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama,
kita perlu mulai bicara terbuka di dalam keluarga. Soal kemampuan keuangan, soal batas yang masuk akal, dan soal apa yang sanggup kita tanggung. Diam dan memendam cuma bikin tekanan makin panjang. Kedua, kita perlu menyederhanakan cara pandang ke tradisi. Esensi doa itu bukan soal kemewahan. Kehadiran dan niat jauh lebih penting daripada meja yang terlihat penuh. Ketiga, kita perlu berani mengevaluasi tekanan sosial. Tidak semua orang harus setuju. Tidak semua komentar harus dituruti. Tidak semua kebiasaan harus dipertahankan kalau isinya justru menyakiti. Keempat, kita perlu belajar lebih bijak soal uang. Jangan biarkan ibadah berubah jadi sumber hutang. Jangan biarkan niat baik dibajak oleh rasa takut dinilai orang. Kalau dipikir-pikir, banyak dari kita yang datang ke tahlilan dan pengajian bukan karena hati yang tenang, tapi karena takut dinilai dan takut jadi bahan omongan. Tradisi yang harusnya menguatkan justru sering berubah jadi beban yang kita pikul diam-diam. Pertanyaannya sekarang, apakah hal seperti ini juga ada di lingkungan sekitar kalian? Tulis di kolom komentar, bukan untuk saling menyerang, tapi untuk saling memahami sebelum semua terlambat.